Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak hadir. Siapa? Rizky. Kemana Rizky? Oh, sakit. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita absen dulu ya. Dea Aulia hadir. Lara Jessica hadir. Rafiq Lanea hadir. Alfa Ataris. Alhamdulillah. Nah, terima kasih buat murid-murid ibu sudah bergabung pada proses pembelajaran hari ini. Walaupun kita melakukan pembelajaran daring, tapi kita masih bisa bertatap muka walaupun hanya melalui layar HP atau layar laptop saja. Nah, kita tuh harus bersyukur karena masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak bisa melakukan daring tatap muka seperti kita ini, karena terkendala jaringan, di mana mereka hanya diberikan tugas oleh gurunya saja lalu mengumpulkan. Nah, kita tuh harus bersyukur karena kita masih melakukan proses pembelajaran seperti ini. Nah, tidak lupa kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sudah memberikan kita keadaan yang sehat walaupun sekarang dalam situasi pandemi COVID-19. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai budaya masyarakat praaksara. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang corak kehidupan manusia praaksara, di mana kehidupan manusia praaksara itu dibagi atas berbagai mata pencarian, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, dan masa perundingan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai budaya masyarakat praaksara yang masih bertahan. Nah, menjelang berakhirnya masa praaksara ini, hasil-hasil kebudayaan masyarakat praaksara ini semakin kaya, di mana dengan munculnya kebudayaan non fisik. Sebenarnya kebudayaan non fisik ini sudah ada pada masa bercocok tanam, yaitu kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Nah, menjelang berakhirnya masa praaksara ini, kepercayaan masyarakat ini makin kuat terhadap roh nenek moyang mereka, di mana mereka ini melakukan upacara yang bertujuan untuk menghormati arwah nenek moyang tersebut. Menjelang akhirnya masa praaksara ini, mereka ini mulai membentuk suatu komunitas atau mulai sadar dengan suatu komunitas, di mana di dalam komunitas itu sudah adanya aturan-aturan yang telah dibuat oleh mereka. Dan mereka ini sudah mulai sadar atas pandangan hidup, di mana pandangan hidup yang mereka sadari ini tidak hanya ingin dimiliki oleh mereka saja, tetapi mereka ini ingin mewarisi pandangan hidup yang mereka miliki ini kepada generasi selanjutnya, di mana hasil-hasil budaya yang bersifat non fisik ini seperti kepercayaan, nilai, norma, etos, etiket, perilaku sosial, moralitas yang dianut, dan masih banyak lainnya. Mereka ini ingin mewarisi ini semua untuk generasi berikutnya. Nah, ada dua cara dalam mewarisi nilai-nilai atau pandangan-pandangan hidup. Yang pertama yaitu secara langsung melalui nasihat-nasihat atau petua-petua. Nah,
yang kedua yaitu secara tidak langsung melalui contoh hidup atau folklore. Nah, ada yang tahu nggak folklore itu apa? Ayo, siapa yang tahu bisa angkat tangannya. Ya, Rafiq. Nah, betul sekali ya yang dikatakan oleh Rafiq. Nah, yang dimana folklore itu adalah bagian dari kebudayaan masyarakat yang masih bersifat tradisional yang diwariskan secara lisan dan turun menurun. Nah, folklore ini juga merupakan sebuah tradisi lisan yang dimana tradisi lisan ini berarti penyampaian atau meneruskan. Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tradisi ini diartikan sebagai hasil yang disampaikan melalui atau yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, itu berupa sebuah pesan dan kesaksian yang disampaikan melalui ucapan, dongeng, pantun, cerita rakyat, nasihat, dan belada. Nah, tradisi ini juga dipahami oleh suatu adat kebiasaan yang dipertahankan turun-temurun dan masih dihayati oleh masyarakat penduduk tersebut. Nah, menurut Kunto Wijoyo, tradisi lisan ini merupakan suatu sumber ajaran atau alasan yang ada dalam tradisi. Nah, tradisi lisan ini merangkup apa yang disebut dengan folklore. Nah, seperti yang dikatakan Rafiq tadi, folklore itu merupakan kebudayaan dari suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun. Nah, folklore ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, penyebaran dan pewarisan ini dilakukan secara lisan. Yang kedua, bersifat tradisional. Nah, yang artinya terikat dalam bentuk dan aturan yang baku. Nah, yang ketiga, bersifat anonim atau pengarangnya tidak diketahui. Nah, yang keempat, menggunakan kalimat pembuka dan kalimat penutup yang sama. Nah, yang kelima, memiliki fungsi penting dalam kehidupan bersama dalam suatu masyarakat selain atau sebagai hiburan. Nah, yang keenam, folklore ini merupakan milik bersama suatu pendukungnya. Nah, jenis-jenis folklore ini ada banyak, seperti mitos, legenda, dongeng, nyanyi rakyat, upacara. Baiklah, kita akan melanjutkan kepada jenis-jenis folklore. Nah, yang pertama yaitu mitos. Nah, siapa yang tahu apa itu mitos? Dea, tahu? Nah, betul ya. Mitos ini adalah karangan bebas yang dimana tokohnya itu para dewa atau setengah dewa yang terjadi pada masa lampau. Nah, mitos ini dianggap benar oleh para penduduknya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan mitosnya di daerahnya masing-masing? Nah, betul ya, itu sebuah mitos. Nah, misalnya kayak gini, di suatu tempat kita tidak boleh menyebutkan ini. Nah, karena kalau kita menyebutkan nanti kita diganggu atau diikuti. Nah, itu merupakan suatu mitos yang dimana itu dipercaya oleh para penduduk di daerah sana. Nah, yang kedua yaitu legenda. Nah, legenda ini adalah karangan rakyat, cerita bebas yang dianggap benar oleh para pendukungnya.
Nah, legenda ini hampir sama dengan mitos, akan tetapi dia berbeda karena legenda ini bersifat duniawi, di mana dia itu bertempat terjadi di dunia dan diperani oleh manusia. Lalu milik bersama suatu komunitas tempat legenda itu lahir. Yang selanjutnya sering mengalami penyimpangan dari persis sebelumnya. Nah, ini terjadi karena ini tidak ditulis. Nah, terus legenda ini juga diwarisi secara turun-temurun. Nah, yang terakhir itu banyak mengandung ajaran tentang kebaikan melawan kejahatan, yang dimana ini bisa dijadikan dalam pedoman hidup kita. Nah, legenda ini ada terbagi 4 menurut Jan Hallard Brunfart, yang dimana legenda keagamaan, legenda alam gaib, legenda perorangan, dan legenda suatu tempat. Nah, legenda keagamaan ini merupakan suatu cerita yang berkisah tentang para pemuka agama. Nah, contohnya itu seperti legenda Wali Songo, di mana Wali Songo itu adalah tokoh penting dalam penyebaran agama Islam. Nah, yang kedua yaitu legenda alam baik. Nah, sesuai namanya yaitu legenda alam baik, tentu saja bentuk kisahnya ini benar-benar terjadi yang dialami oleh manusia dan berhubungan langsung dengan makhluk gaib seperti siluman, hantu, pokoknya jenis-jenis alam gaib seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu legenda perorangan, yaitu di mana legenda ini menceritakan suatu kisah seseorang yang benar-benar terjadi. Nah, contohnya itu seperti legenda tentang Panji, yaitu cerita Panji, yaitu dari Jawa Timur. Nah, di mana Panji ini adalah seorang penyamar yang menjadi orang biasa untuk mengetahui keadaan rakyatnya. Nah, selanjutnya legenda tempat. Nah, legenda tempat ini adalah kisah yang berhubungan dengan suatu tempat atau bentuk topografi dari suatu daerah tersebut. Misalnya yaitu contohnya seperti legenda Danau Toba, legenda Tangkuban Perahu. Nah, kalau menceritakan suatu tempat seperti itu dinamakan legenda lokasi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada folklore yang ketiga, yaitu dongeng. Nah, dongeng ini merupakan cerita fiktif atau imajinatif yang diceritakan turun-temurun. Nah, dalam dongeng ini kita bisa menemukan suatu yang tidak mungkin terjadi di dunia. Contohnya seperti hewan yang bisa berbicara dengan manusia, manusia yang bisa terbang. Nah, seperti itu. Nah, folklore yang keempat yaitu nyanyian rakyat. Nah, siapa yang tahu apa itu nyanyian rakyat? Gak ada yang tahu? Nah, baiklah, Ibu jelaskan. Nyanyian rakyat ini adalah suatu jenis folklore yang terdiri dari lagu dan teks. Nah, dalam nyanyian rakyat, kata-kata lagu ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Namun, teks yang sama tidak selalu dinyanyikan dalam lagu yang sama. Nah, ada 4 nyanyian rakyat. Yang pertama yaitu ada 4 fungsi nyanyian rakyat ini. Nah, yang pertama yaitu sebagai pelipur lara, nyanyian jenaka, pengiring permainan anak-anak, dan nyanyian pengantar tidur. Nah, yang keempat yaitu sebagai pembangkit semangat. Yang kedua yaitu sebagai pembangkit semangat. Nah, yang ketiga yaitu sebagai pemelihara sejarah setempat
atau sejarah klan. Nah, yang terakhir yaitu sebagai protes sosial, misalnya itu terhadap praktik-praktik ketidakadilan dalam bermasyarakat. Nah, akan tetapi nyanyi rakyat ini tidak tidak semua nyanyi rakyat ini disertai lirik lagu yang menonjol. Nah, beberapa hanya meniru bunyi alat musik atau bunyi-bunyi tertentu. Nah, contohnya itu kecak dari Bali yang umumnya digunakan untuk mengiringi tarian tradisional Bali. Nah, sampai di sini ada yang ingin mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut kepada folklore selanjutnya. Lanjut. Nah, baiklah. Kita lanjut kepada folklore selanjutnya, yaitu upacara. Nah, apa sih upacara ini? Ada yang tahu? Ya, Aufa. Nah, betul sekali ya yang dikatakan oleh Aufa. Nah, upacara ini merupakan rangkaian suatu kegiatan atau perbuatan yang terkait pada aturan-aturan tertentu. Kalau dalam folklore itu, misalnya seperti upacara penguburan, upacara pembangunan rumah, upacara pembuatan perahu, upacara awal dari pemburuan. Nah, upacara-upacara seperti itu. Nah, yang dimana setidaknya ada dua tujuan mengapa upacara ini diadakan. Nah, yang pertama yaitu untuk berterima kasih kepada kekuatan-kekuatan yakni yang telah memberikan perlindungan dan pertolongan serta menghindari amarah-amarah dari kekuatan-kekuatan. Nah, yang kedua, untuk memperkuat keberadaan dan pengakuan atau peran kekuatan-kekuatan itu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, ada bermacam-macam upacara seperti upacara pembuatan rumah, upacara kematian yang berawal pada masa praaksara ini. Nah, itulah jenis-jenis folklore. Nah, jenis-jenis folklore ini ada berapa tadi? Ya, ada 6 jenis folklore yang sudah kita bahas. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada upaya melestarikan tradisi lisan. Nah, kenapa sih kita harus melestarikan tradisi lisan itu? Nah, ada yang tahu kenapa? Nah, yang dikatakan Dea tadi sudah betul. Nah, kita itu harus melestarikan tradisi lisan itu. Nah, karena dalam tradisi lisan itu adalah banyaknya mengandung ajaran-ajaran nilai, ajaran-ajaran moral, nilai dan norma. Nah, berikut adalah contoh tradisi lisan di Indonesia yang masih bertahan. Nah, yang pertama yaitu wayang. Nah, wayang ini diperkirakan mulai dikenalnya sejak masa praaksara, yaitu di mana wayang ini digunakan dalam upacara perlindungan roh nenek moyang. Nah, akan tetapi wayang ini kemudian berkembang menjadi sebuah pertunjukan dalam bentuk teater, yang dimana pertunjukan ini menggunakan
boneka-boneka yang berbentuk pipi. Nah, setiap boneka ini memiliki karakter dan ciri-ciri manusia yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena wayang ini banyak disukai oleh orang dan mudah diterima di berbagai kalangan. Nah, muncullah jenis-jenis wayang yang diantaranya yaitu wayang kulit. Nah, wayang kulit ini tokohnya itu terbuat dari kulit, yaitu kulit sapi dan kulit kambing, dengan tampilannya warna-warni yang menarik untuk penghidupan karakternya. Nah, yang kedua yaitu wayang wong. Nah, wayang wong ini tokohnya itu manusia dengan kostum yang sesuai dengan tuntutan cerita. Nah, selanjutnya yaitu wayang golek. Nah, tokoh-tokoh wayang golek ini dibuat dari kayu seperti wayang dari Jawa Barat. Nah, selanjutnya tradisi lisan di Indonesia yang masih bertahan yaitu wayang beber. Nah, wayang beber ini adalah bentuk wayang yang agak berbeda dengan wayang-wayang yang lainnya, di mana wayang beber ini menggunakan media gambar dan lakon-lakonnya ini ditulis di atas kertas dengan ukuran 200 x 70 cm. Nah, lalu wayang ini dibeberkan atau dibentang. Nah, kemudian dalangnya ini memulai menceritakan kisah yang sudah disiapkan. Nah, selanjutnya yaitu makyong. Makyong ini ada yang tahu apa itu makyong? Tidak ada. Nah, Ibu jelaskan, makyong ini adalah jenis pertunjukan tradisi lisan yang berasal dari Patani, Thailand Selatan. Nah, makyong ini masuk ke Indonesia ini melalui Riau, lalu Sumatera Utara, kemudian Kalimantan Barat. Nah, makyong ini kemudian menjadi suatu bagian tradisi lisan kebudayaan Melayu. Nah, ada banyak unsur-unsur dalam pementasan makyong ini, seperti drama, tari, musik, dan mimik. Nah, yang dimana dialog disampaikan dalam bentuk prosa tanpa naskah. Nah, beberapa tokohnya ini adalah punakawan, yaitu para pengasuh. Nah, selanjutnya yaitu dingdong. Nah, dingdong ini merupakan suatu kesenian tradisional masyarakat Gayo, Provinsi Aceh. Nah, kata dingdong ini berasal dari dendang, yang artinya sama dengan denang atau donang, yang dalam bahasa Gayo artinya menghibur diri sendiri dengan nyanyian. Nah, unsur-unsur di dalam dingdong ini meliputi seni sastra, seni tari, dan seni suara. Tokoh utama dalam tradisi dingdong ini adalah Ceh, yang mempunyai kemampuan untuk mengubah lagu. Yang selanjutnya yaitu rebab Pariaman. Nah, rebab Pariaman ini adalah salah satu tradisi lisan yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, rebab ini adalah jenis alat musik yang digesek menggunakan tempurung kelapa sebagai badannya, ditutupi dengan bambu dan diberi kayu dan hiasan bunga pada kepalanya. Nah, cara membunyikan rebab Pariaman ini adalah dengan dipetik atau dimainkan dengan busur gesek yang terbuat dari kawat nilon. Nah, bentuk secara keseluruhan rebab Pariaman ini
Dan cara memainkan ini sama seperti biola gitu. Nah, selanjutnya yaitu tagamo. Tagamo ini merupakan salah satu bentuk puisi tradisional dalam tradisi lisan yang berasal dari Provinsi Gorontalo. Nah, pertunjukan puisi tersebut dinyanyikan oleh seorang penyanyi yang disebut Matagomo. Nah, mereka datang dari berbagai latar belakang seperti para petani, para pedagang, dan para nelayan. Nah, itulah tradisi lisan yang masih bertahan di Indonesia. Nah, ada yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran kita hari ini? Tidak. Kalau tidak ada, nanti ibu yang bertanya. Tidak ada. Nah, untuk tugas minggu lalu silahkan dikumpulkan melalui Google Classroom ya, karena itu akan segera ibu rekap dan ini sangat berpengaruh, tugas-tugas tersebut sangat berpengaruh untuk nilai-nilai ujian kalian. Nah, untuk absen kalian isi di form Google Classroom yang telah disediakan. Nah, absen ini juga sangat berpengaruh karena sebentar lagi kita akan ujian. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti tugasnya akan ibu share di Google Classroom. Nah, kalian bisa mengerjakannya dan kalian kumpul Senin depan ya kepada ibu. Nah, baiklah, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Karena waktu sudah habis, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah bergabung. Dan akhir kata ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.